Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita sampai kepada volume yang ke-67. Kita ingin membahas mengenai topik bagaimana cara Anda menghadapi pilihan-pilihan sulit dalam hidup. Katakanlah suatu ketika Anda menghadapi begitu banyak persoalan, baik persoalan dalam pekerjaan, persoalan di dalam rumah, di rumah tangga, persoalan di dalam masyarakat. Intinya ada beberapa persoalan ekonomi dan persoalan-persoalan lain. Tetapi di dalam persoalan-persoalan itu, Anda harus memilih mana yang harus Anda prioritaskan, mana yang harus Anda dahulukan. Semua pilihan itu tidak ada yang enak, tapi pilihannya sulit semuanya. Kalau ini diambil, ibarat buah si malakama. Ini diambil bapak mati, ini diambil ibu mati, pusing. Nah, bagaimana caranya? Saya ingin memberikan 3 tips singkat saja kepada Anda, bagaimana Anda memilih pilihan-pilihan sulit itu, atau bagaimana Anda menghadapi pilihan-pilihan sulit itu. Tips yang pertama dari saya adalah, tetap saja Anda meyakini 100% bahwa ini sepenuhnya adalah skenario yang maha kuasa. Mau hidup kita sekarang baik, mau hidup kita sekarang tidak baik, mau susah, mau senang, semua itu berada dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak perlu stres yang berlarut-larut. Kita tidak perlu pusing mumet yang berlarut-larut, karena kalau Anda stres dan pusing berlarut-larut, dampaknya justru nanti lebih luar biasa lagi terhadap kesehatan jiwa dan raga Anda. Yakinlah bahwa ini Tuhan sudah menentukan seperti itu. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti yang saya ulang-ulang di akhir sesi tips-tips saya ini. Karena nggak mungkin semuanya sulit. Pasti ada sulit, setelah itu ada mudah. Dan yakin ini adalah Tuhan yang punya kerjaan. Ya, Tuhan yang punya campur tangan. Allah yang punya skenario. Sehingga Anda kuat secara mental dan secara fisik menghadapi badai-badai kehidupan yang seperti ini. Itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua dari saya, apa yang harus kita prioritaskan, apa yang harus kita pilih, timbanglah dari sisi manfaat dan mudaratnya. Dan di dalam memilih mana yang terbaik atau mana yang akan dipilih, prioritaskan dalam situasi sulit itu yang mudaratnya lebih kecil. Kalau dalam situasi senang sih kita memilih tentu yang manfaatnya banyak segala macam. Ini situasi susah, manfaatnya mungkin tidak banyak. Tetapi juga agama mengatakan bahwa jika ada pilihan-pilihan sulit, pilihlah sesuatu yang mudaratnya lebih kecil, atau yang resikonya lebih kecil, atau dampak negatifnya lebih kecil. Semuanya berdampak, semuanya persoalan, tetapi pilih yang persoalan itu berdampak lebih kecil atau mudaratnya lebih kecil. Sehingga kita bisa membuat prioritas. Dan tips yang ketiga dari saya, mencoba untuk realistis. Realistislah dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menghadapi masa-masa sulit, pasti gap antara keinginan dan realita ini kan jauh. Gapnya lebar. Kalau kita terlalu idealis, kalau kita terlalu berpikir yang terlalu enak-enak, nggak akan pernah ketemu. Realitanya sekarang tidak enak. Nah, cobalah berpikir dengan paradigma yang realistis, lebih realistis. Tunda dulu kenyamanan-kenyamanan, buang dulu atau mungkin jangan dulu bercita-cita menghadapi kesenangan-kesenangan, dan singkirkan dulu yang tidak perlu, hal-hal yang tidak perlu. Mencoba hidup realistis. Apa yang seharusnya minimalis bisa dilakukan hari ini, itu dululah yang kita lakukan. Dan jangan terlalu banyak peduli dengan pikiran orang atau penilaian orang. Nanti bagaimana misalnya nih, kalau ada persoalan ekonomi, saya harus jual rumah nih, jual mobil. Nanti bagaimana kata orang ya? Masa orang kita pikirkan, orang aja belum tentu mikirin kita. Realistis saja, toh kita jual rumah, jual mobil segala macam, ada dasarnya, ada alasannya, dan untuk survive kehidupan yang akan datang. Rumah bisa dibeli lagi, mobil bisa dibeli lagi. Dan toh itu kita lakukan dengan cara-cara yang halal. Jadi cobalah untuk hidup realistis, tunda kesenangan, tunda kenyamanan, singkirkan dulu yang tidak perlu. Nah, itulah 3 tips dari saya dalam situasi sulit, dalam pilihan-pilihan yang tidak banyak, dalam pilihan-pilihan terbatas.
yakin skenario ini datang dari Allah, mau baik, mau buruk, mau apapun. Yang kedua, bandingkan manfaat dan mudaratnya, ambillah yang mudaratnya paling kecil. Dan yang ketiga, cobalah hidup realistis. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk keluar dari persoalan-persoalan kehidupan ini. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan jangan lupa selalu subscribe, like, dan share WSJ Channel, karena insya Allah Anda membantu untuk pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Salam.